Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stupid cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini Srinengsi. Nomor NIM saya 22060377 dari kelas B3 non-reguler Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat simulasi tentang cara mengajar dengan mata kuliah pembelajaran IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Duhita Safira Wardani MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, kabarnya sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Boleh silahkan KM dipimpin untuk memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, di sini sekarang Ibu akan mengajar atau menjelaskan tentang materi IPA ya. Di sini Ibu akan mengambil tema dari tema 1 cita-citaku dengan subtemanya aku dan cita-citaku, tentang judulnya itu adalah daur hidup hewan. Siapa yang tahu apa pengertian daur hidup hewan? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian daur hidup hewan terlebih dahulu ya. Nah, daur hidup hewan adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya yang mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Setiap makhluk hidup pasti mengalami daur hidup, akan tetapi tidak semuanya sama. Daur hidup atau siklus hidup hewan juga sering dinamakan dengan proses metamorfosis. Apa sih itu metamorfosis? Nah, di sini gue akan jelaskan ya pengertian metamorfosisnya. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Metamorfosis sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna melewati tahapan mulai dari telur, larva, pupa, hingga dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna hanya melewati tahapan bertelur, nimfa, dan dewasa. Ayo di sini siapa yang sudah tahu contoh hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Boleh acungkan tangannya? Ayo di sini siapa yang tahu? Mungkin Al-Fatih, Al-Faren tahu nggak? Contoh jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu seperti apa sih? Ayo, ada yang tahu? Kalau misalkan belum tahu, Ibu jelaskan ya. Jadi metamorfosis sempurna itu adalah perubahannya yang melalui tahapan-tahapan yang tadi. Kalau misalkan dari serangga itu ada contohnya itu adalah lalat, kumbang, lebah, kupu-kupu. Nah, itu adalah salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan salah satu contoh yang tadi Ibu sudah sebutkan adalah metamorfosis sempurna. Salah satu contohnya adalah lalat. Kita lihat ya, ini adalah metamorfosis sempurna pada lalat. Kenapa lalat disebut metamorfosis sempurna? Karena lalat dalam fasenya terjadi secara berurutan mulai dari telur. Kita lihat ini telur, mulai dari telur, lanjut ke larva, terus dia akan berubah menjadi pupa, dan setelah menjadi pupa dia akan berubah menjadi lalat dewasa. Nah, jadi kalau metamorfosis sempurna ini dimulai dari adanya telur, sesudah telur larva, berubah ke pupa,
dan akan berubah menjadi lalat dewasa. Ini adalah salah satu contoh metamorfosis sempurna ya yang terjadi pada lalat. Ini juga ada salah satu contohnya adalah metamorfosis tidak sempurna ada pada serangga ya. Dari serangga itu dari telur dia akan langsung berubah menjadi serangga. Gitu. Jadi tidak melalui tahapan pupa terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang metamorfosis tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak mengalami fase larva dan pupa. Nah, hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju fase imago atau dewasa. Berikut adalah salah satu contoh metamorfosis hewan yang tidak sempurna. Ada pada kutu daun, jangkrik, belalang, kecoa, rayap, capung, dan kutu rambut. Berikut adalah salah satu contoh metamorfosis yang tidak sempurna ya. Kita bisa lihat. Contohnya ada pada kecoa. Kecoa di sini dimulai dari telur. Udah telur berubah menjadi nimfa. Sudah berubah menjadi nimfa, dia akan berubah menjadi kecoa dewasa. Jadi di metamorfosis ini telur pada kecoa itu tidak mengalami berubah menjadi larva atau pupa terlebih dahulu, tetapi dia akan langsung berubah menjadi kecoa dewasa. Nah, ini salah satu contoh metamorfosis yang tidak sempurna pada kecoa. Di sini pun ada contoh-contohnya metamorfosis tidak sempurna ya terjadi pada serangga, capung, jangkrik, terus ini ada kecoa, ini ada kumbang, sama ini ada belalang juga. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaannya ya. Metamorfosis yang sempurna terjadi pada kupu-kupu. Di sini untuk kupu-kupu dari telur dia akan berubah menjadi larva, berubah menjadi pupa, dan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan pada serangga di sini tidak ada terjadinya perubahan larva atau pupa. Jadi dari telur dia akan berubah menjadi serangga dewasa. Baik anak-anak, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari tentang mata pelajaran IPA yaitu daur hidup hewan, yaitu mempelajari tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Perbedaannya adalah bahwa metamorfosis yang sempurna misalkan terjadi kepada lalat tadi yang ini, dari telur berubah menjadi larva, berubah menjadi pupa, dan akan menjadi lalat dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, misalkan dari serangga itu dari telur langsung menjadi serangga tanpa melalui tahapan fase berubah menjadi larva atau pupa. Dapat dipahami kan anak-anak? Iya. Alhamdulillah ya, kalau misalkan sudah dapat dipahami, Ibu mau kasih tugas nih untuk di rumah. Nanti Ibu mau kasih tugas untuk di rumah, coba anak-anak semua sebutkan 10 contoh ya, masing-masing 10 contoh ya. Jadi metamorfosis sempurna 10 contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna dan 10 contoh hewan yang metamorfosis tidak sempurna ya. Nanti untuk di pertemuan berikutnya kita akan ulas kembali pembahasan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa tugasnya. Boleh sekarang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu mohon pamit undur diri ya. Mudah-mudahan tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that damn bitches on my line, and you know